Selamat siang Kak. Maksudnya Sebelumnya udah tahu kan nama saya Kak ya. Kemarin kan dia sempat kontekan ya juga. sebelumnya udah pernah kenalan sih Kak. Oh iya. Oke. Mungkin biar kita lebih kenal lagi. Sebelumnya nama saya Ratna. Kalian bisa panggil saya Kak Ratna. Ini dengar sama Kak Farhan. Iya benar Kak, saya Farhan. Gimana Kak kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya mungkin kurang baik sih Kak, karena cukup lelah untuk hari ini. Oh cukup lelah. Iya. Oke. Mungkin kalau bisa dirating Kak hari ini dari 1 sampai 5 ini kelelahan ini ada di tingkat berapa Kak? Di tingkat ke yang 5 sih Kak. Yang 5. Oh berarti lelah banget ya Lelah Kak? banget. Mungkin posisi hidupnya udah nyaman atau gimana Kak? Mungkin udah lelah. Nyaman. Oke. Makanya sebelumnya udah tahu kan kalau misalnya kita di sini mau melakukan konseling. Ya tahu. Kalau boleh tahu nih Kak, permasalahan dari kakak ini apa ya Kak? Permasalahannya itu ada di keluarga saya sih Kak. Oke, permasalahan tentang keluarga ya Ya, Kak. Kakaknya udah bersedia buat cerita Kak? sudah. Masih ada ragu-ragu? Mungkin ragu apakah ini mungkin bisa Kakak cerita sendiri ceritanya. Ini Kak, jadi sedikit saya menjelaskan ya Kak. Jadi di dalam sesi konseling ini kita menerapkan yang namanya asas kerahasiaan Kak. Jadi nanti untuk cerita-cerita kakak yang kakak ceritakan ini hanya sedikit saja. Dan apabila ada cerita yang berkaitan dengan hukum ataupun membahayakan diri kakak, baru nanti kita melibatkan pihak yang berwenang. Tidak aman ya Kak? Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan Kak mengenai Sudah Kak. Nah, di sini juga kita akan melaksanakan sesi konseling ini mungkin kurang lebih 40 depan Kak. Jadi, semisal nanti sesi kita atau ceritanya ini belum sampai selesai, kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita bisa ada jadwalnya. Mungkin saya mau tanya dulu nih Kak, sebenarnya di dalam keluarga kakak itu lagi ada masalah apa ya Kak? Mungkin permasalahan dari rasa tidak keadilan dalam sebuah keluarga. Jadi di sini Kak Farhan merasa adanya ketidakadilan di dalam keluarga kakak. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya kita ulas balik, sebenarnya apa Kak yang terjadi? Mengapa kakak berpikir demikian? Karena misalkan segala keperluan saya itu dikesampingkan, didahulukan dengan kepentingan adik saya ataupun anak saya. Jadi di sini kakak merasa bahwasanya kepentingan kakak ini dinomor duakan dibanding kepentingan kakak ataupun adiknya. Dan apa yang kakak rasakan ketika kakak mendapati ketidakadilan tersebut? Yang saya rasakan itu ada sedihnya juga sih karena merasa tidak dihargai atau tidak dimengerti juga sama keluarga ini. Saya di sini juga bisa merasakan apa yang kakak rasakan, kakak merasa dari hati juga. Mungkin kakak bisa menceritakan salah satu peristiwanya gitu Kak. Peristiwa mungkin kayak kuliah ini, kepentingan kuliah kan lebih penting dari kepentingan misalkan abang saya atau kakak saya itu ya kepentingannya tidak terlalu penting lah, tapi selalu didahulukan gitu Pak. Kakak di sini menganggap bahwasanya kepentingan kakak ini lebih penting dibandingkan kepentingan dari abangnya. Ya, Kalau boleh tahu Kak, apa yang membuat kakak merasa kepentingan kakak ini lebih penting? karena kan kepentingan saya itu misal kuliah ini saya juga tidak main-main Kak. Jadi saya fokus menjalannya, terus abang saya ini ya dia cuma main-main itu terus. Jadi di sini kakak merasa bahwasanya kakak ini banyak kuliah dan abang kakak ini hanya main-main saja. Tapi dia terlalu didahulukan. Tapi dia terlalu didahulukan. Jadi di sini kakak merasa bahwasanya
sepertinya orang tua kakak di sini tidak adil dikarenakan mendahulukan kepentingan yang tidak terlalu penting atau adil gitu ya kak. Mohon maaf kak, sebelumnya di sini saya boleh mencatat poin-poinnya. Boleh kan sampai Baik, terima kasih. Mungkin kakak juga mau cerita sedikit mengenai permasalahan ini kak. permasalahan itu ya mungkin itu juga ketidakadilan selalu dilakukan dia adik saya dan adik saya pun ya saya juga merasa tidak dipedulikan juga disambungkan diperlakukan itu padahal saya kan anak kedua itu harusnya tidak. Jadi kakak merasa rasanya adik dan juga anaknya didahulukan dan kakak ini dikesampingkan seperti itu. Dan bagaimana kakak menyikapinya nih kak? Kira-kira selama ini apa sih cara kakak untuk menyikapi permasalahan ini? Cara menyikapinya ya mungkin cukup sabar dan harus bersyukur itu. Tapi kan kakak datang ke sesi konseling ini bertemu dengan saya ini kan pastinya memiliki tujuannya kak ya. Dan tapi di sini kakak bilang kalau untuk mengatasinya kakak hanya bersabar dan juga bersyukur. Kira-kira nih kak, dari sesi konseling ini sebenarnya apa sih kak yang ingin kakak capai atau tujuan dari kakak? Tujuan dari konseling ini ingin ya menyampaikan keluh kesah saya terus ya bagaimana menyikapi untuk ke depannya gitu kan. Seharusnya saya akan gimana. Jadi kakak berharap bahwasanya setelah sesi konseling ini kakak memiliki cara untuk menyikapinya seperti itu ya. Nah sebelumnya nih kak, sebelum kita cerita kayak gini kakaknya bertemu dengan saya, dengan saya kakaknya udah punya cerita belum kak ke orang lain gitu? Mungkin ke orang terdekat saya sekarang teman ada, cuma tidak semuanya saya ceritakan ada di saya sendiri. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin kakaknya belum bisa diceritakan ke Ya. gitu. Sebenarnya kakak udah mulai bagus kan karena kakak udah berani untuk bercerita ke temannya meskipun itu nggak semua tapi kan perlahan-lahan tapi nanti kakaknya bisa untuk menceritakan semua permasalahan. Nah kalau dari kakak sendiri kira-kira kakak dari kapan sih kak merasakan bahwasanya ada ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga kakak? Saya rasakan itu mulai lulus dari SMK ini sekarang lulus dari SMK Lulus dari SMK. ya Berarti sebelumnya dinamika di dalam keluarga kakak ini baik-baik saja ya kak? sebelumnya baik-baik saja. Kira-kira kak, kalau misalnya kan tadinya dinamika keluarga ini baik-baik saja dan setelahnya mengalami ketidakadilan seperti itu, ada nggak sih kak yang kakak merasa bahwa itu yang menjadi faktor penyebabnya? Mungkin ada beberapa faktor sekarang ya, mungkin saya juga maklumi terus ya menurut saya itu hal wajar atau tidak tapi seharusnya mereka tidak begitu karena Kakak di sini memaklumi kewajiban dari faktornya itu. Berarti kakak sudah memiliki gambaran nih mengenai apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perubahan dinamika di dalam keluarganya. ya Apakah kakak bersedia untuk menceritakan nih kak sebenarnya faktor apa yang sudah ada di gambaran kakak? mungkin yang pertama itu faktor dari ekonomi keluarga terus kedua itu ada faktor dari abang saya atau kakak saya dengan yang dia tidak tahu kerjanya ngapain atau dia kegiatannya ngapain tidak jelas kan tidak begitu juga. Kakak melakukan bahwasanya mungkin ada kegiatan dari abangnya yang kurang rajin dibanding kegiatan kakaknya. Nah, apakah kakak sudah pernah untuk mencoba mengkomunikasikan apa yang kakak rasakan ini dengan keluarga kakak?
Terus itu pernah sih kak saya ceritakan beberapa gitu, tapi tidak semua karena mungkin dapat menyinggung hati dari keluarga saya juga kalau saya ceritakan. Jadi kakak udah pernah nih mencoba untuk bercerita tapi tidak semuanya dikeluarkan. Karena kan kakak juga ternyata masih memikirkan nih bagaimana jika saya cerita, apakah nanti akan menyakiti hati mereka seperti itu. Tapi banyak dari kak, bagaimana dengan kakak? Bagaimana dengan saya sendiri cukup 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 sabar sih kan, terus bersyukur juga karena masih ada orang tua yang dekat, terus teman yang baik. Lalu dari permasalahan kakak ini, kira-kira ini berpengaruh nggak kak terhadap kepribadian kakak atau dari interaksi kakak dengan lingkungan sosial kakak? Itu tidak ada sih kak, tidak ada masalah terus sih, karena saya bisa mengatur emosi dan diri saya sendiri. Jadi di sini kakak ingin mencoba untuk mencari cara dalam menyikapi permasalahan ini. Apakah kakak berpikiran bahwasanya dengan mengkomunikasikan ini bersama keluarga ini akan menjadi solusi juga? Mungkin itu bukan solusi sih, tapi saya masih berpikir untuk menceritakan. Di sini kakak masih mikirin ya, berarti kakak di sini masih ada keraguan ya kak? Masih ya. Masih ada keraguan. Kira-kira apa yang sebaiknya ini dilakukan oleh kakak untuk menghilangkan keraguan tersebut? Mungkin dari keluarganya sendiri sih kak, kayak orang tua ya dia membuka obrolan duluan, saya bisa mencairkan suasana agar saya bisa lebih terbuka. Kan sesuatu itu bisa dimulai dari kakak dulu ya kak. Kalau misalnya kakak menunggu untuk mereka membuka pembicaraan terlebih dahulu, apakah itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama? Ya benar sih kak, emang cukup lama untuk menunggu hal yang itu, tapi saya mungkin butuh waktu juga untuk bercerita juga. Kalau saya boleh tahu, kakak merasakan ini berarti udah beberapa tahun terakhir ya? Ya udah mungkin cukup 3 tahun 2 tahun terakhir ini. 2 sampai 3 tahun terakhir. Apakah kakak pernah merasa bahwasanya dengan kakak bersabar dan juga bersyukur saja itu sudah cukup kak? Sebenarnya tidak cukup sih kak, cuman ya bagaimana lagi, mungkin cuma itu yang bisa saya sikapi dari sekarang. Berarti kakak udah mencoba dan kakak juga masih memikirkan kalau misalnya saya tetap mengkomunikasikan bagaimana nantinya seperti itu ya kak? Iya. Di sini berarti kakak ini sebenarnya ada memiliki solusi dari masalah kakak, tapi kakak masih bingung nih dengan bagaimana cara mengkomunikasikannya supaya tidak menyakiti hati di dalam keluarga seperti itu. Dan kalau saya boleh tahu kak, kira-kira kakak udah pernah berapa kali untuk mencoba mengkomunikasikan? Mungkin sudah saya coba untuk 2 atau 3 kali lah, tapi itu tidak berlangsung lama. Saya membuka obrolan itu, tapi dari mereka menyikapinya dengan seadanya, bukan tidak respon yang cukup bagi saya. Dengan respon seadanya dan secukupnya tadi, apakah hal ini yang membuat kakak merasa sepertinya komunikasinya tidak perlu untuk dilanjutkan? Iya, tidak perlu untuk dilanjutkan. Ya, mereka juga meresponnya. Jadi kakak udah memilih untuk menyimpan kembali. Iya. Kalau saya boleh tahu, komunikasi antara kakak dan juga abang atau adik itu seperti apa? Kalau komunikasi dengan abang saya itu bilang sama sekali tidak ada komunikasi sekarang, karena masalah ini membuat saya juga malas komunikasi sama dia.
Terus kalau sama adik saya baik-baik saja, komunikasi juga lancar. Ya bang sama adiknya. Permasalahan kakak dan juga abang ini sudah terjadi berapa lama kak tidak komunikasinya? Semenjak kejadian ini mungkin 2 tahun, 3 tahun. Lalu apakah baik dari kakak ataupun dari abang kakak ini sudah mencoba untuk memulai komunikasi lebih dulu? Untuk lebih dulu saya lebih tidak sekali tidak komunikasi dulu, dan juga kan sepertinya kelihatannya sibuk dengan urusan dia sendiri, jadi kayak saya terus jadi kehidupan saya dia. Jadi lebih memilih untuk mengurusi kehidupannya masing-masing. Lalu apakah ada pikiran prioritas di dalam diri kakak seperti itu? Sepertinya saya ingin mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan keluarga saya mengenai hal itu. Saya juga kepikiran untuk berkomunikasi juga untuk mereka tapi mungkin dari waktu mereka yang tidak tentu, banyak ada kegiatan juga, jadi tidak bisa berkumpul. Ini untuk permasalahan. Baik, ini saya coba memahami ya Kak, apa saja yang menjadi hambatan Kakak dalam mengkomunikasikan permasalahan dengan keluarga Kakak. Ya, Tapi apakah Kakak sudah pernah mencobanya Kak, dan apa ya, kayak respon dari mereka itu emang selalu seperti itu dan konsisten. Tadi kan Kakak sudah bilang kalau saya Kakak sudah mencobanya yang 2 sampai 3 kali ya Kak. Apakah responnya itu berulang sama atau berbeda? responnya itu berbeda kan. Ya, tergantung mungkin tergantung keadaannya juga ya. Kan keadaan orang lebih baik, mungkin respon dia ya, cukup baik. Kalau lagi tidak enak juga responnya juga kurang. Di sini berarti untuk komunikasi ini juga dipengaruhi oleh sifat atau kondisi ya Kak ya. Dan kalau saya boleh tahu nih Kak, kira-kira apakah setiap Kakak mengkomunikasikan, Kakak merasa bahwasanya pembicaraan atau topik yang sedang Kakak sampaikan dengan keluarga ini membuat mereka sakit hati Kak? Mungkin kalau saya ingin jujur semuanya bakal mereka sakit hati sih Kak, karena anaknya bisa mikir terus. Jadi memang keadaannya begitu, jadi saya mungkin sendiri. Ini Kakak kan berpikiran yang belum terjadi ya Kak? Ya, Kakak berarti memikirkan sepertinya kalau saya seperti ini bakal berakibat seperti ini. Tapi apakah Kakak sudah pernah mencobanya Kak? mencobanya pernah sih Kak, tapi respon mereka yang cukup baik. Di sini kita udah bisa tarik ya kayak benang-benang dari permasalahan Kakak bahwasanya Kakak ini melakukan ketidakadilan di dalam keluarga kita, karena orang tua lebih mementingkan kepentingan adik maupun kakak yang menurut Kakak kepentingan Kakak ini lebih penting dibanding kepentingan mereka. Tetapi Kakak benar-benar untuk mengkomunikasikan secara keseluruhan di dalam Kakak juga memikirkan apakah nanti yang saya katakan ini akan menyakiti perasaan anak-anak. Mengingat ini waktu udah kurang lebih 40 menit ya kayak mungkin kita bisa selesai di sini dulu Kak untuk eksplorasi, dan minggu depan kita bakal coba nih Kak untuk aktifkan atau jalan keluar dari permasalahan Kakak, karena tadi kan terdapat kata-kata yang sebenarnya belum terjadi ya Kak ya, dan ini dianggap sebagai irasional. Bahwasanya kayak pemikiran Kakak ini belum rasional Kak, karena belum apa-apa tapi Kakak sudah merasa takut adanya kecemasan di dalam situ Kak. Nanti kita bisa melalui latihan aset seperti itu Kak. Bagaimana Kak? Apakah bisa kalau misalnya kita lanjutkan di sesi berikutnya Kak? Bisa kan nanti datang waktu. Nah, dari sesi konseling tadi kira-kira masih ada nggak nih Kak yang mau Kakak sampaikan atau yang belum tersampaikan Kak? Mungkin enggak sih Kak, untuk hari ini cukup saya sampaikan gitu sih. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kak, dan
karena untuk bercerita ini tidak semua orang bisa melakukannya Kak. Terima kasih juga Kak. Terima kasih sudah mempercayai ceritanya kepada saya, dan saya harap dari konseling ini kakaknya bisa lebih terbuka lagi, dan minggu depan kita bakal mencoba untuk melakukan latihan asertif dan juga merubah pemikiran-pemikiran yang irasional tadi menjadi pemikiran yang lebih rasional. Baik. Terima kasih Kak. Oh, I just wanna take you anywhere.